Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Araf dengan NIM C1C023128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya tentang akad mudharabah pada mata kuliah akuntansi syariah. Baik, tanpa memperpanjang waktu lagi, langsung saja kita memasuki pembacaan materi. Baik, untuk materi yang pertama, apa itu akad mudharabah? Secara umum, mudharabah adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola modal atau mudarib. Pemilik modal menyerahkan sejumlah dana kepada pengelola untuk digunakan dalam usaha tertentu dengan tujuan memperoleh keuntungan yang kemudian dibagi sesuai dengan nisbah atau rasio bagi hasil yang telah disepakati sejak awal akad. Selanjutnya, keunggulan akad mudharabah. Keunggulan akad mudharabah terbagi menjadi tiga, antara lain yang pertama yaitu keuntungan nasabah meningkat seiring dengan naiknya rasio bagi hasil. Keunggulan yang kedua, pembayaran bagi hasil tidak membebani nasabah karena disesuaikan dengan pendapatan usaha. Dan yang terakhir yaitu adanya disiplin dari pihak bank dalam memilih usaha yang halal dan produktif. Selanjutnya yaitu rukun-rukun akad mudharabah. Yang pertama, menurut ulama Syafi'iyah, rukun mudharabah ada 6, yaitu yang pertama, pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya. Yang kedua, orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang. Ada yang ketiga, akad mudharabah, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang. Yang keempat, ada mal, yaitu harta pokok atau modal. Yang kelima, ada amal, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba. Dan yang terakhir, keuntungan. Selanjutnya, syarat akad mudharabah terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu modal berbentuk uang tunai. Syarat yang kedua, modal itu harus diketahui jelas agar diberikan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan. Dan syarat yang terakhir yaitu mudharabah itu bersifat mutlak. Tidak ada persyaratan si pelaksana untuk berdagang atau berbisnis apa saja, kapan saja, dan di mana saja, namun sebaiknya harus tarikan. Selanjutnya, jenis-jenis akad mudharabah terbagi menjadi dua. Yang pertama, mudharabah mutlak. Mudharabah mutlak yaitu pengelolaan usaha diberi suatu kebebasan untuk mengelola modal dengan usaha apa saja yang bisa mendatangkan keuntungan dan tidak dibatasi pada daerah tertentu. Namun, bidang usaha yang dikelola tetap tidak boleh bertentangan dengan hukum syariah. Jenis yang kedua yaitu mudharabah muqayyadah atau terbatas, yaitu pengelola usaha harus mengikuti syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik modal, seperti berdagang barang tertentu di daerah tertentu dan membeli barang pada orang tertentu. Kemudian dasar syariah. Dasar syariah akad mudharabah dapat dijelaskan secara panjang dan menyeluruh dalam 4 fondasi utama, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Walaupun istilah mudharabah tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang menegaskan kebolehan manusia untuk berusaha dan berdagang. Misalnya dalam Quran surah Al-Muzammil ayat 20, disebutkan bahwa sebagian orang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Kemudian ada yang kedua yaitu Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10, yang menegaskan bahwa setelah menunaikan sholat, manusia diperintahkan untuk bertebaran di bumi dan mencari rezeki. Kemudian prinsip pembagian hasil. Dalam akad ini, pemilik modal atau sahibul mal menyerahkan seluruh modalnya kepada pengelola, mudarib, untuk dijalankan dalam suatu usaha, dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai nisbah atau rasio bagi hasil yang telah ditentukan sejak awal. Pembagian keuntungan tidak boleh dilakukan secara sepihak atau dalam bentuk nominal tetap atau lump sum, melainkan harus berdasarkan persentasi dari laba yang benar-benar diperoleh. Kemudian perlakuan akuntansi atau PSAK 105. Menurut PSAK 105 mencakup 4 aspek utama, yaitu yang pertama pengakuan, kemudian pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dengan adanya PSAK 105 ini, perlakuan akuntansi mudharabah menjadi lebih terstandar dan sesuai prinsip syariah.
Standar ini memastikan bahwa keuntungan hanya diakui berdasarkan realisasi usaha, bukan proyeksi, sehingga menghindari terjadinya ketidakadilan. Lalu ilustrasi kasus akad mudharabah. Contohnya, Pak Jauhari mempunyai deposito di bank syariah sebesar 20 juta rupiah dengan jangka waktu 1 tahun. Awal kesepakatan oleh pihak bank dan Pak Jauhari dengan nisbah yaitu 43% berbanding 57%. Apabila keuntungan untuk deposito 1 bulan yang diperoleh bank sebesar 40 juta rupiah dengan rata-rata saldo setiap bulannya sebesar 1,9 miliar rupiah, maka hasil yang diperoleh Pak Jauhari adalah 20 juta dibagi 1,9 miliar dikali 40 juta dikali 57% dan didapatlah hasilnya 240 juta. 240 ribu. Sehingga setiap bulannya Pak Jauhari mendapatkan bagi hasil sebesar 240 ribu rupiah. Baik, dari penjelasan tadi saya dapat menarik kesimpulan bahwa makalah ini adalah akad mudharabah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, amanah, dan kerjasama. Akad ini memungkinkan terjadinya kolaborasi antara pemilik modal, yaitu sahibul mal, dan pengelola modal atau mudarib untuk menjalankan usaha dengan sistem bagi hasil yang disepakati sejak awal. Keuntungan dibagi sesuai nisbah, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama bukan akibat kelalaian atau kecurangan pengelola. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun sikap selama presentasi berlangsung, saya memohon maaf. Dengan demikian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.